Aduh ya, janganlah. Saya kan bukan siapa-siapa. Takutnya nanti malah Pak Ganjar kalah gara-gara saya, kan repot. Jangan-jangan. Yang senior-senior aja. Ya nggak apa-apa, kita memang pengalamannya masih kurang, masih harus banyak belajar, masih harus banyak menerima kritikan, evaluasi, yaitu hal biasa. Nggak sakit hati gitu? Oh enggak, kita dikatain apa ya, ingusan. Ya. Saya sama Pak Panda biasa-biasa aja. Saya ketemu beliau langsung sungkem, gimana Pak, ada evaluasi lagi enggak, saya kurangnya apa? Iya. Dan saya kan juga baru 2 tahun masuk di masuk di dunia politik. Saya sudah mendapat banyak sekali masukan, nasihat. Saya juga sudah menjelaskan kronologi dari A sampai Z terkait pertemuan kemarin. Dan alhamdulillah beliau dapat memahami itu. Sekali lagi terima kasih untuk masukan dan nasihatnya, dan sekali lagi saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Terima kasih. Periode 2024-2029. Kedua, menetapkan, mengusung, dan mendukung Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia dari Partai Golongan Karya periode 2000-2029. Selentingan keluar duet Pak Prabowo dan Mas Gibran dijodohkan. Itu aja juga didengerin. Ada duet yang di Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja lah. Kalau Mas Gibran diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik, itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran sama gimana Pak? Sebagai ayah gimana Pak? Bicara apa Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu, Minggu, biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Jadi dilaporin ke Pak Jokowi. Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah ditanya? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kira cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran. Tanyakan ke koalisi. Gagal maning omwo. Ya. Jadi sampai saat ini yang berlaku usia minimalnya adalah 40 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Idam. Sekali lagi, saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus. Sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Terima kasih. Kenapa? Ya kan digaungkan kalau bakal berpasangan dengan Prabowo itu gimana? Tapi sebagai pasangan dengan Prabowo. Iya Mas. Oh, ya nggak apa-apa. Penegasan Pak Kan semua orang punya hak. Berarti Mas Gibran masih mendukung dari tim pemenangan Pak Ganjar atau seperti apa?
sampai hari ini masih. Karena saya tidak pernah melihat statement dia mencabut gitu. Dari interview Bapak dengan Najwa Shihab, Bapak optimis kalau misalkan hubungan Pak Jokowi masih dengan Bapak gitu. Nah, dengan semakin kuat isunya Gibran menjadi cawapres dari Prabowo, apakah Bapak tetap optimis hubungan Pak Jokowi kepada Bapak? Optimis. Pak Ganjar tadi kata Pak Hasim, Pak Gibran jadi jurkam Pak Ganjar, apa benar gimana? Iya kan sudah dari dulu, sudah siap. Dan sudah diiyakan dari Pak Gibran sendiri? Beliau sendiri dulu yang ngomong. Bahkan pernah minta bareng saya, lalu saya ajak di Bogor, dan ada lari-lari sama saya, dan itu minta kapan lagi mas gitu. Jadi sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi ada apa mencabut dukungan atau tidak jadi ikut, belum ada sampai hari ini. Yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini bicara nyali nih saya bilang nih, karena korupsi kan sudah jadi akar semua masalah. Nah mungkin Anda jujur, Anda boleh jadi orang jujur. Yang kita butuhkan sekarang ini jujur dan berani. Kalau cuma jujur nggak berani nggak ada guna. Berani nggak jujur lebih celaka juga. Berani nyolong lebih celaka. Tapi kan jujur, saya yakin. Tapi ada berani nggak? Dan Mas Gibran belum terlalu berpengalaman menghadapi berbagai macam. Nah, jadi kalau Ibu Mega selalu ngomong begini, kalau saya ketemu ngomong, kenapa beliau bisa pilih Ganjar? Kenapa bisa pilih saya maju ke DKI? Tapi Pak Mahfud, beliau selalu katakan ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR kan belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Saya tidak meremehkan orang muda. Orang muda Anda harus berani tunjukkan bahwa Anda bisa tidak kalah sama orang tua. Saya setuju. Betul kan? Tapi juga orang tua juga jangan mengatakan saya sudah tua, enggak juga. Karena proses sebuah pengalaman hidup ini, apalagi ngurus negara, Anda butuh pengalaman. Minimal legislatif di DPR. Itu yang disampaikan oleh Ibu Mega. Untuk Pak Prabowo, saya salut dengan strategi politik Bapak. Hampir di kubu Jokowi dan Ganjar Pranowo pecah. Hanya karena gara-gara isu politik dinasti. Gak sedikit juga yang mengatakan Jokowi itu munafik atas keputusan Mahkamah Agung. Karena banyak orang yang menganggap bahwa yang ingin mengubah undang-undang konstitusi adalah Jokowi, supaya Gibran bisa masuk di bursa cawapres. Padahal kalau kita bisa berpikir pakai logika, selama ini yang selalu ngebet ingin berkuasa jadi presiden adalah Pak Prabowo dan berupaya mengambil Gibran untuk jadi cawapresnya Pak Prabowo supaya bisa meraih kemenangan. Semua kartu asnya Pak Prabowo ada di Gibran. Ketika Gibran menolak menjadi cawapresnya Pak Prabowo, maka permainan Pak Prabowo sudah berakhir. Tapi di sini pinternya Pak Prabowo yang berupaya mengubah undang-undang konstitusi adalah kubu Pak Prabowo supaya bisa menggait Gibran, tapi banyak orang yang menyalahkan justru Pak Jokowi. Karena yang banyak masyarakat tahu adalah ketua mahkamahnya adalah pamannya Gibran. Jadi mudah untuk kalian menuduh Jokowi melakukan politik dinasti, politik keluarga. Tapi Pak Prabowo harus tahu, ketika mereka paham, tahu yang melakukan ini adalah strateginya Pak Prabowo, maka pendukungnya Pak Prabowo satu persatu akan pindah haluan ke Ganjar Pranowo.
Karena PDI mengeluarkan kartu asnya memasangkan Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Mahfud MD yang didambakan banyak kalangan rakyat. Karena keduanya pasangan yang cocok, sama-sama ingin memberantas korupsi, menegakkan hukum tentang korupsi. Saya yakin setelah diresmikan Pak Ganjar berpasangan dengan Pak Mahfud MD, banyak orang yang nggak bisa tidur. Dan pesan saya untuk Projo dan relawan Ganjar, berhati-hatilah untuk menghadapi serangan berita-berita hoax dari lawan. Untuk semua relawan Ganjar Mahfud MD, selamat berjuang untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Salam merdeka. Ganjar Presiden di tahun 2024. Sekarang tak kasih tahu cara permainan politik antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Pak Prabowo berambisi ingin memenangkan Pilpres di tahun 2024. Satu-satunya cara adalah menggait Gibran untuk memecah suara Projo. Nah, itu berhasil, sudah mengacak-ngacak yang sudah selama ini mendukung Jokowi. Nah, keuntungan Prabowo yang kedua, ketika kubu Prabowo ingin mengubah undang-undang konstitusi untuk batas minimum usia 35 tahun, sekarang ini yang disalahkan siapa? Yang dikritik, yang dihujat siapa? Jokowi, bukan Prabowo. Padahal yang punya ambisi adalah Prabowo. Itu keuntungan Prabowo. Nah, sekarang giliran permainan politiknya Pak Jokowi. Pak Jokowi mengikuti permainan Pak Prabowo. Beliau rela dihujat pendukungnya sendiri bahkan. Bahkan Denny Siregar pun juga menghujat. Tapi langkah Jokowi ini sangat tepat untuk ngasih umpan Gibran ke Prabowo. Selama ini kan beliau Pak Jokowi membiarkan isu itu berkembang. Seolah-olah Gibran ini pengkhianat dan mau digandeng oleh Pak Prabowo. Tapi ketika Gibran, ketika waktunya pendaftaran tidak mau digandeng, langkah Jokowi tepat. Karena apa? Sampai detik ini Pak Prabowo tidak muncul di dalam pendaftaran di KPU. Saat ini Pak Prabowo gelisah untuk mencari pendampingnya. Yang tadinya awalnya digadang-gadangnya Gibran, ketika di hari H Gibran tidak bersedia. Karena nggak mungkin juga Gibran mau. Logikanya begini, Gibran kader PDI. Gibran sudah menyatakan tegak lurus menjadi tim suksesnya Pak Ganjar. Apakah mungkin seorang Gibran yang kita anggap selama ini cerdas, calon generasi pemimpin selanjutnya, mau berkhianat kepada bapaknya, kepada Pak Ganjar, kepada partai? Nggak mungkin, nggak masuk akal gitu loh. Itu Gibran cuma umpan Jokowi kepada Pak Prabowo. Ketika Pak Prabowo gagal, bakal ada dua calon antara Anies dan Pak Ganjar. Dan strateginya Pak Jokowi, kalau ini berhasil, pasti mutlak dimenangkan Ganjar. Karena Ganjar dipasangkan dengan Pak Mahfud. Tahu sendirilah, Pak Mahfud dan Pak Ganjar pasti sekali putaran. Dari situlah yang namanya politik. Ya, terima kasih. Salam dari TKI. Gama akan menggelegar di tahun 2024. Salam Indonesia Maju, Merdeka.